Perkenalkan, nama saya Alfia Maharani dengan NIM C1G024100051. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai dampak kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Amerika Serikat telah menetapkan kebijakan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai produk asal Indonesia. Kebijakan ini merupakan bentuk proteksionisme untuk melindungi industri domestik mereka, namun berdampak negatif terhadap ekspor kita, termasuk sektor pertanian. Produk-produk seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menjadi tidak kompetitif karena harganya naik di pasar mereka. Ini tentu menimbulkan berbagai dampak ekonomi, baik di sektor mikro seperti petani, maupun sektor makro seperti pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan nasional. Kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat tentu memiliki dampak terhadap sektor pertanian. Adapun beberapa dampaknya ialah yang pertama, penurunan volume ekspor. Dengan adanya tarif ekspor tinggi, konsumen dan importir Amerika Serikat cenderung akan beralih ke produk dari negara lain yang tidak dikenai tarif tinggi. Akibatnya, volume ekspor pertanian Indonesia ke Amerika Serikat akan mengalami penurunan. Yang kedua, dampak terhadap rantai nilai pertanian. Penurunan ekspor tentu tidak hanya berdampak pada petani sebagai produsen, tetapi juga pada rantai nilai agribisnis secara keseluruhan. Industri pengolahan, logistik, transportasi, dan ekspedisi juga akan mengalami permintaan. Hal ini dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan penurunan aktivitas ekonomi di sentra-sentra pertanian. Dampak yang ketiga ialah penurunan pendapatan petani. Harga produk pertanian dalam negeri akan menurun karena mengalami kelebihan pasokan. Hal ini dapat mengurangi pendapatan petani dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah penghasil komoditas. Selain berdampak terhadap sektor pertanian, kenaikan tarif impor juga memiliki dampak terhadap makroekonomi nasional. Adapun beberapa dampaknya ialah yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor produk pertanian menurun, maka kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto juga akan menurun. Yang kedua, neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia bisa memburuk karena hal ini yang disebabkan karena ketika ekspor turun dan impor tetap tinggi, maka defisit perdagangan bisa terjadi. Yang ketiga, nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah melemah karena berkurangnya pasokan devisa dari ekspor. Hal ini dapat berpotensi meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Yang terakhir, ketimpangan pendapatan. Ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan dapat meningkat jika pendapatan petani menurun drastis. Dengan penurunan pendapatan petani, upaya pemerintah dalam mempersempit kesenjangan sosial bisa mengalami kemunduran. Adapun beberapa kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan ialah yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Indonesia jangan hanya mengandalkan Amerika Serikat, tetapi juga harus memperkuat ekspor ke negara-negara tetangga seperti Tiongkok, India, Timur Tengah, dan negara-negara Afrika. Yang kedua, peningkatan nilai tambah. Pemerintah perlu mendorong hilirisasi produk pertanian sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah tapi juga produk olahan yang memiliki nilai tambah tinggi. Misalnya Indonesia bisa mengekspor kopi instan bukan hanya bijinya.
Lalu yang ketiga, subsidi dan perlindungan petani. Untuk menjaga pendapatan petani, pemerintah dapat memberikan subsidi input pertanian, asuransi gagal panen, serta program bantuan tunai langsung yang ditujukan secara selektif. Selain itu, program pembelian hasil panen oleh BUMN juga bisa dijadikan penyangga harga pasar domestik. Yang keempat, diplomasi perdagangan, dan yang terakhir, penguatan stabilitas makroekonomi. Pemerintah harus menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar dan inflasi agar tetap terkendali. Kebijakan tarif 32% dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia telah menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi, baik di tingkat mikro seperti pendapatan petani, maupun makro seperti pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan. Namun demikian, dengan strategi yang tepat dan koordinasi lintas sektor, Indonesia masih memiliki peluang untuk menjaga daya saing sektor pertanian dan menstabilkan perekonomian nasional. Langkah seperti diversifikasi pasar dan perlindungan petani sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.